Reaksi oleh Romeni saat timnas mendapatkan kawalan khusus. Oh, itu spesialnya di Indonesia ini. Ada kawalan khusus ya. Menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan kebutuhan Pak Sumarji. Sehingga di masing-masing kamar, di masing-masing lift, depan lift kita sudah siapkan pengamanan, dan juga masing-masing lantai pemain sudah kita siapkan pengaman. Termasuk di lobi juga kita siapkan pengamanan. Masing-masing lantai guys, dan lobi. Safety-nya pengamanan ini harapannya pemain bisa nyaman, tidak ada yang terganggu sama sekali. Kita pastikan keamanan pemain kita jaga dengan baik dan tidak akan terganggu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, kini timnas Indonesia sudah sampai ke Indonesia dan dikawal pasukan khususnya oleh sampai merinding dibuatnya. Benar kata nenek, Indonesia itu spesial. Seperti kawalan yang diberikan kepada pasukan Bahrain selepas tiba kemarin, begitu juga kawalan pasukan khusus untuk timnas Indonesia. Bukan sahaja kawalan daripada bandara ke tempat penginapan atau ke hotel, tetapi di hotel sendiri pun dikawal juga tanpa diberikan ruang untuk influencer ke media ke, karena semua pemain ini butuh ketenangan dan mereka perlu diberi ruang dan peluang untuk mereka membalas kepercayaan yang diberikan ketika bermain melawan Bahrain nanti di GBK. Jadi guys, saya sebenarnya tidak perlu kita menceritakan, membicarakan terkait yang benda yang sudah terlepas, yang sudah lepas, yang sudah berlalu ya. Yang sudah berlalu itu memang itulah sudah yang ditakdirkan. Tetapi untuk penambahbaikan ke depan, memang kita ini kecewa, tetapi kita perlu move on, kita perlu bergerak ke hadapan untuk kita terus memberikan dukungan sepenuhnya kepada timnas Indonesia. Memang untuk ke Piala Dunia, untuk membangun sebuah tim itu perlukan pengorbanan, perlukan perjuangan, perlukan masa dan juga berbagai macam lah. Jadi kita tidak perlu terlalu mengkritik dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya ada evaluasi, ada sedikit penambahbaikan itu. Dan dukungan itu kita tidak perlu kendurkan. Terus semangat untuk mendukung timnas Indonesia. Siapa tahu 3 perlawanan ini dia menghasilkan kejutan yang kita tidak jangkakan. Karena semua pun boleh terjadi. Bola itu bundar guys. Apa saja boleh terjadi. Bisa terjadi kepada mana-mana tim. Ya. Kalau hari ini kita di bawah, tidak mustahil ke depan kita di atas. Jadi bola itu sentiasa berputar ya. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas. Itulah lumrah kehidupan. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini guys. Wow. Kawalan guys, kawalan ketat ya. Tak hanya timnas Bahrain, kemarin timnas Indonesia juga sudah tiba di tanah air setelah sebelumnya pulang dari Australia. Setibanya di tanah air, para pemain timnas langsung menjalani recovery sambil melakukan latihan ringan. Itu dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan, karena setelah ini timnas Indonesia akan kembali bermain pada tanggal 25 Maret. Dan selama berada di Indonesia, pengawalan ketat langsung diberikan kepada semua pemain. Pengawalan yang pastinya membuat para pemain timnas Indonesia terkejut, terutama pemain yang baru bergabung, entah itu Emil Audero, Joe Pelopessy, Dean James hingga oleh Romeni. Khusus oleh Romeni, apa yang dia rasakan selama berada di Indonesia malah membuat dirinya teringat akan sosok neneknya. Lantas ingatan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Reaksi oleh Romeni saat timnas mendapatkan kawalan khusus. Oh, itu spesialnya di Indonesia ini. Ada kawalan khusus ya. Menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan kebutuhan Pak Sumarji. Sehingga di masing-masing
kamar, mohon maaf, di masing-masing lift, depan lift kita sudah siapkan pengamanan, dan juga masing-masing lantai pemain sudah kita siapkan pengaman, termasuk di lobby juga kita siapkan pengaman. Masing-masing lantai guys, dan lobby. Safety-nya pengamanan ini harapannya pemain bisa nyaman, tidak ada yang terganggu sama sekali. Kita pastikan keamanan pemain kita jaga dengan baik dan tidak akan terganggu. Tidak bakal ada influencer atau apa yang berganggu pemain. Oh, tidak boleh. Ya, itu adalah interview Sumarji kepada media setelah pulang dari Australia. Intinya, manajer timnas tersebut memberitahu jika saat ini para pemain timnas Indonesia akan mendapatkan pengawalan selama berada di tanah air, khususnya di hotel. Itu dilakukan supaya para pemain fokus dan tidak mendapatkan gangguan dari para influencer maupun fans Garuda yang tidak bertanggung jawab. Hal yang sangat wajar karena fans Garuda sebelumnya dikenal sangat nekat. Momen kenekatan mereka bisa kita lihat bersama-sama beberapa waktu yang lalu ketika mereka mencoba menemui para pemain timnas di hotel. Hal yang pastinya membuat para pemain tidak nyaman, tapi bagaimana lagi, yang namanya fans harus tetap dituruti keinginannya. Soal memberikan pengawalan, hal ini memang harus dilakukan karena setelah ini Indonesia akan kembali bermain dan di laga nanti Indonesia diwajibkan meraih kemenangan. Karena jika tidak, peluang untuk lolos ke Piala Dunia bakal semakin sulit. Maka dari itu, tujuan dari pengawalan tersebut adalah agar para pemain tidak mendapatkan gangguan dari para fans dan mereka bisa fokus memikirkan pertandingan, yakni melawan timnas Bahrain. Betul. Supaya pemain itu lebih fokus lah kan selepas ini. Oleh Romeni takjub dengan pengawalan didapatkan oleh timnas. Tak hanya pengawalan di hotel, pengawalan ternyata juga sudah diberikan oleh PSSI ketika para pemain timnas baru tiba di Jakarta. Dalam sebuah Oke guys, sebelum itu, jadi lawan Bahrain kali ini, Ratna Oratmangun sudah bisa bermain, Justin Dubner sudah bisa bermain, dan sudah pasti gandingan oleh Romeni dan juga Oratmangun ini akan kita lihat di GBK pada kali ini. Ini yang kita nantikan, ini yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana sekarang ini, kalau saya lihat lah kan, di era STY itu, bagian lini pertahanan, lini belakang itu sangat solid. Tetapi kekurangan di lini depan. Kekurangan dari segi cetakan gol, kekurangan dari segi penyerang yang berbisa, penyerang yang top striker. Tetapi di era Petro Klebert, bagian lini depan, bagian penyerang itu sudah solid. Ada Oli Romeni, ini top striker lah kita panggil. Oratmangun, Rafael Struijk, mungkin Marcelino Ferdinand, Sananta dan yang baru dipanggil Bagas Kapa, walaupun kita belum mengetahui cara permainannya lagi. Tetapi di bagian lini pertahanan belakang pula mengalami kelonggaran. Itu di era Petro Klebert. Jadi kalaulah kedua posisi ini dapat disolidkan menjelang laga melawan Bahrain ini, InsyaAllah saya pasti Indonesia akan ada perubahan lah dari segi taktikal itu nanti. Mudah-mudahan kita mengharapkan solidnya di bagian lini pertahanan itu akan dapat juga membantu untuk penyerang mencetak gol dan lini pertahanan itu bertahan sebaik mungkin. Itulah yang kita ingin, perubahan taktikal itu. Oke guys, kita lanjut. Momen busnya dua rombongan para pemain terlihat mendapatkan pengawalan berlapis dari kepolisian. Soal pengawalan ini tujuan utamanya adalah agar perjalanan pemain menuju ke hotel lancar tanpa ada gangguan apapun. Momen inilah yang membuat para pemain timnas merasa takjub karena belum terbiasa merasakan hal tersebut. Misalnya oleh Romeni, itu adalah pengalaman pertamanya setelah membela timnas Indonesia. Sebuah pengalaman yang pastinya tidak akan pernah dilupakan oleh pemain Oxford United tersebut. Oleh Romeni, Indonesia itu spesial. Kini Ole Romeni mulai merasakan soal apa yang jarang dia alami sebelumnya. Momen inilah yang membuat Ole Romeni teringat akan sosok neneknya. Nenek Ole sendiri adalah orang yang lahir di Indonesia. Kini pemain berusia 24 tahun tersebut sadar jika Indonesia adalah negara yang sangat spesial. Berbicara soal neneknya, kemarin Ole Romeni mendedikasikan golnya untuk sang nenek yang selama ini menjadi alasan mengapa memilih Indonesia sebagai karir internasionalnya.
Kehormatan bermain untuk Indonesia. Oh, itu gol oleh Romeni itu. Gol ini untuknya. Saya persembahkan gol tersebut untuknya, kata oleh Romeni dikutip dari Kompas. Dapat juga Indonesia 1 gol ya guys, melalui oleh Romeni ini. Tapi oleh Romeni perlu support daripada belakang, perlu ada backup striker. Oleh Romeni siap bantu Indonesia mengalahkan Bahrain. 1 golnya saat melawan Australia tentu bisa menjadi modal bagi oleh Romeni untuk menatap laga selanjutnya, yakni melawan Bahrain. Di laga tersebut oleh berjanji akan kembali memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Apalagi nanti oleh Romeni dan para pemain lainnya bakal mendapatkan dukungan langsung dari fans Garuda. Betul. Hal itulah yang harusnya membuat para pemain semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Untuk pertandingan nanti itu juga akan menjadi debut oleh Romeni bermain di Stadion 80.000 guys. setelah resmi menjadi WNI pada Februari yang lalu. Lebih lanjut di laga melawan Bahrain nanti, Patrick Kluivert harus lebih jeli dalam memilih pemain dan strategi. Karena jika gagal, bisa saja timnas Indonesia kembali mengalami kekalahan untuk yang kedua kali setelah sebelumnya kalah dari Australia. Sebagai pelatih, Kluivert bisa mencoba pemain yang sebelumnya sempat menjadi cadangan, misalnya Rizky Ridho yang akan diduetkan dengan Jay Itzes di lini belakang. Karena jujur saja chemistry antara keduanya sudah sangat padu. Untuk lini serang, Kluivert bisa mencoba trio baru, yakni Ragnar Oratmangun, oleh Romeni dan Eliano Reinders. Untuk Ragnar, dia akan menggantikan posisi Struijk, sementara Eliano bisa langsung dimainkan karena performanya ketika melawan Australia lumayan bagus. Bagus Eliano nih. Laga melawan Bahrain memang sangat berat dan itu adalah ujian selanjutnya yang bakal dihadapi oleh Patrick Kluivert dan para asistennya. Intinya, jika ingin kembali mendapatkan kepercayaan dari para fans, Kluivert harus bisa memberikan kemenangan untuk Indonesia. Tapi sebaliknya, jika Indonesia kembali kalah, maka siap-siap saja fans Indonesia akan semakin kecewa dengan pelatih asal Belanda tersebut. Dan kekecewaan itu bisa saja merembet kemana-mana, terutama ke PSSI dan Erick Thohir. Alasannya adalah karena PSSI dan Erick Thohir dinilai menjadi sosok yang bertanggung jawab jika Indonesia mengalami kegagalan. Terlebih sebelumnya mereka berani memecat Shin Tae-yong di tengah jalan. Padahal pelatih asal Korea tersebut baru saja mencatatkan sejarah untuk timnas usai mengalahkan Arab Saudi. Jadi itulah cerita tentang oleh Romeni yang kagum ketika mendapatkan pengawalan selama dirinya dan para pemain timnas yang lain berada di Indonesia. Oke guys, kita bagi dukungan sepenuhnya, itu saja yang mampu saya katakan guys ya. Walaupun kita kecewa, walaupun kita sedih, tetapi untuk perlawanan melawan Bahrain ini kita bersatu memberikan dukungan sepenuhnya kepada timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan di lini belakang, di lini pertahanan itu akan solid dengan susunan pemain-pemain yang akan menjadi starting 11 nanti. Saya mengharapkan semoga formasi dan juga strategi taktikal Indonesia ini solidkan bagian pertahanan dan menyerang dikala mendapat peluang. Maksudnya dia counter attack tetapi cepat membantu bagian lini pertahanan. Masih ada 3 perlawanan lagi. Lawan Bahrain, lawan China, lawan Jepang. Apa saja boleh berlaku guys. Apa saja bisa berlaku dengan 3 perlawanan ini. Seperti yang saya katakan tadi, bola itu bundar. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak semestinya dengan kekalahan Indonesia atas Australia ini, maka Indonesia akan kalah selama-lamanya. Tidak juga. Mungkin di perlawanan-perlawanan kedepannya, jika ada perubahan, jika ada penambahbaikan, evaluasi dan juga strategi yang baik, pemain akan bisa menerjemahkan di depan fans Indonesia itu di GBK. Sudah tentu mereka akan rasa semangat bermain dengan 70,000 penonton yang hadir dan mereka tidak akan mensia-siakan peluang ini. Walaupun agak berat guys, saya pasti tekanan itu berada di semua pemain. Tekanan pressure yang sangat kuat bermain di GBK akan berada di dada pemain, juga di lini kepelatihan, di PSSI. Itu tekanan cukup kuat. Tetapi kalau kita tidak memberikan dukungan yang penuh, kalau kita tidak memberikan sesuatu yang sangat luar biasa dengan perlawanan ini, sudah tentu Bahrain akan lebih bersemangat. Jadi dengan adanya fans, dukungan fans ke stadion,
maka biarlah Bahrain itu yang mendapat tekanan. Biarlah Bahrain itu yang rasa gugup bermain. Jadi biarlah pemain-pemain Indonesia ini rasa bermain dengan tenang, nyaman. Kita sudah lihat tadi oleh Romini. Dia bisa mencetak gol bermain di Australia. Dan sudah tentu main di GBK ini, oleh Romini akan berusaha sebaik mungkin untuk mencetak gol lagi. Untuk memberikan sesuatu yang menggembirakan kepada fans, sudah tentu mereka akan lakukan sesuatu yang paling terbaik di hadapan fans Indonesia di GBK. Walaupun agak berat, walaupun agak sulit, memang Bahrain juga perlu kemenangan. Walaupun Bahrain kalah ke atas Jepang 2-0 ya, tetapi mereka juga inginkan poin bermain di Indonesia ini. Jadi sama-sama memberikan yang terbaik sebenarnya. Bahrain juga perlu kemenangan, Indonesia perlu kemenangan. Dan fans kita sebagai fans ini, kita lupakan sementara yang Indonesia lawan Australia, biar kita coba memberikan yang terbaik nanti di GBK bermain ketika Indonesia lawan Bahrain ini. Semoga saja ada keajaiban yang berlaku dan kita salah satu yang terpahat dalam sejarah ini untuk membantu Indonesia mengalahkan Bahrain ini, guys. Oke, sampai di situ saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.